Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tridimas Prayoga dengan NIM 23305 11 020. Di sini saya akan menjelaskan program OpenCV yang berfungsi untuk menampilkan gambar dalam dua mode yaitu berwarna dan grayscale atau hitam putih pada soal nomor 1. Sebelum kita mengerjakan soal ini, alangkah baiknya langsung saja ya kita membuat folder terlebih dahulu untuk foto yang kita akan tampilkan nanti. Contoh, saya simpan foldernya di data D, membuat folder ya, Dimas. Nah, nanti di sini kita satukan dengan codingannya di sini ya. Nah, lanjut untuk mempersingkat durasi dan video, langsung kita buka idle Python-nya. Nah, untuk baris pertama, di sini ada import CV2 as CV. Ini digunakan untuk mengimpor library OpenCV yaitu pustaka Python yang digunakan untuk mengolah dan menampilkan gambar. Lalu pada baris kedua di sini ada fungsi CVImRead. CVImRead digunakan untuk membaca file gambar bernama Ninja JPG. Nah, Ninja JPG ini harus sama dengan file yang kita ada folder yang di dalam tadi. Yang tadi kan ini saya nih namanya Ninja JPG ya, Ninja. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Dan angka 1 ini artinya gambar yang akan dibaca dalam mode berwarna. Untuk menunjukkan dalam mode berwarna. Selanjutnya pada baris ketiga, kode ini juga membaca gambar yang sama, tetapi angka 0 ini menandakan bahwa gambar dibaca dalam mode grayscale atau hitam putih. Kemudian pada baris keempat ada CV IamShow. Fungsi IamShow digunakan untuk menampilkan gambar berwarna di sebuah jendela, dan saya diberikan sama saya judul Ninja Dimas warna. Berikutnya menampilkan gambar versi hitam putih sama kayak yang tadi di jendela, tapi di sini saya dibedakan judul dengan Ninja Dimas Grayscale atau hitam putih. Lalu ada baris CV Whitekey. Whitekey ini fungsinya untuk membuat program menunggu sampai kita menekan tombol keyboard agar jendela gambar tidak langsung tertutup ya. Dan terakhir ada CV Destroy All Window Kurawa. Ini digunakan untuk menutup semua jendela gambar yang telah terbuka ketika kita sudah selesai melihatnya. Nah, sesudah ini semua beres, kita run. Oh iya, save. Oh iya, sebelum di run, kita save dulu. Nah, save-nya ke folder yang tadi ya, sama ini. Samakan ke folder yang tadi. Setelah itu, run. Nah, di sini bakal muncul foto kita, foto yang kita masukkan maksudnya. Nah, di sini ada foto hitam putih dan berwarna. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurang pahaman atau salah kata, karena saya masih belajar. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Try Dimas yang sudah menjelaskan nomor 1. Sekarang bagian saya akan menjelaskan nomor 2. Sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Muhammad Zidane Naufal Azam dengan NIM 23305111034. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Pause dulu OBS-nya. Oke, di sini kita dapat melihat codingan yang nomor 2. Di sini ada import CV2, import numpy snp. Apa sih maksudnya gitu kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari codingan-codingan di barisan-barisan ini. Ada import CV2. Apa sih import CV2? Import CV2 itu adalah library untuk membaca dan memproses gambar yang kita pilih. Lalu ada import numpy snp. Apa sih itu? Berguna untuk membaca atau mengoperasikan array. Terus ada import matplotlib splp. Gunanya
untuk menampilkan gambar secara RGB. Lalu ada image CV2 Imrid Zaku JPG. Apa sih maaf. Apa sih gunanya? PLT itu tuh Imrid itu berguna untuk menampilkan gambar secara array yang belum kita mengerti. Jadi array. Ya, otomatis kita kan sebagai manusia susah dong ya melihat secara array. Nah, makanya kita di sini butuh yang namanya PLT I'm Show Image yang berguna untuk menampilkan secara gambar, real gambar yang dapat kita mengerti. Nah, selanjutnya ada PLT Wait for Button Press yang berguna agar misalnya nih si user ingin ngeklik sesuatu, maka perintah inilah atau coding inilah yang berguna. Contohnya nih ya, si user ngeklik X, boom. Maka yang berguna adalah PLT Close All. Nah, daripada kita cuman ngebahas secara teori aja ya, mending kita langsung aja kita run. Tak. Run modul, boom. Nah, di sini akan muncul gambar apa tuh namanya? Gundam yang warna biru. Aslinya ini Gundam tuh warna merah. Kenapa jadi warna biru? Karena tadi sesuai yang saya jelaskan, di Matplotlib Pilot SPLT itu menggunakan gambar RGB. RGB. Sedangkan di CV2 itu menggunakan gambar atau warna BGR. Berbeda dengan apa yang kita perintahkan. Mungkin seperti itu. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Zidan yang sudah menjelaskan soal nomor 2. Jadi kita bakal lanjut ke soal nomor 3 yang bakal dijelasin oleh saya. Nama saya adalah Zafnat Panematusal dengan NIM 233051102 kelas 5A. Nah, soal nomor 3 itu kebagian yang ini, save both image in point 1 and 2 in other directory using OS module, OS cedir, slide 27. Nah, di sini saya udah menyiapkan juga codingannya dari PPT yang diberikan oleh Ibu. Nah, ini adalah codingannya yang dimana fungsi dari codingan ini intinya mah adalah kita bisa memindahkan file satu ke file lainnya gitu ya, gitu. Ya, kita mulai dari yang baris pertama dulu nih ya, yang ini ya, dimana kita harus mengimport CV2 dong, yang pasti ya. Import CV2 tuh supaya kita bisa pakai library-nya, yaitu kita bisa pakai I'm read, I'm write, I'm show ya, itu kita pakai import CV2 gitu ya. Dan untuk yang ini adalah import OS. Nah, OS ini tuh kita bakal pakai library ini yang dimana ada OS cedir dan juga ya cedir tuh change directory ya. Dan juga ini mana sih? Nah, ini list dir ya. Oke, nah setelah itu habis ini kita ke image path. Nah, image path tuh apa maksudnya? Nah, ini tuh adalah gambar kita tuh di mana posisinya gitu. Nah, di sini saya simpennya di pcd zaku.cpg di sini ya. Nah, di sini adalah foto saya disimpan di drive C di folder pcd. Ada foto Zaku saya, zaku.jpg, sesuai kan ya gitu. Dan juga ada image directory. Nah, image directory itu adalah fotonya mau disimpan ke folder mana nih dipindahinnya. Nah, di sini saya membuat folder lagi yaitu pcd2 ini. pcd2, tapi di sini perlu diperhatikan di mana nanti pada saat misalnya nih kalau kita copy yang ini, copy nih, pas lagi ini aman nih si backslashnya, si garis miringnya, yaitu ke sana ke kanan gitu. Tapi kalau misalnya kita lewat sini langsung gini ya, langsung copy gitu ya istilahnya mah, pasti nanti dia bakal gini nih, kebalik. Nah, harus diubah seperti gini. Kenapa? Karena kalau misalnya yang kebalik itu bakal nganggapnya adalah spesial karakter, nanti bakal error lah saat di run. Jadi sesuaiin garis miringnya gitu. Karena ini sesuai dengan Python-nya harus seperti itu gitu ya. Kalau nggak error. Nah, setelah itu kita pakai CV I'm read. Ya, ini buat nge-read image ya, buat ngebaca nih image si ininya teh di mana nih, kan ini kita masukin variable image path-nya. Jadi kita bakal ngebaca nih si gambar itu tuh di image path yang foto awal. Nah, setelah itu baru aja pakai library OS ya, OS cedir ya. Cedir itu change directory ya, yang dimana kita bakal mindahin ke variabel directory. Directory itu di mana? Di pcd2 gitu. Ini buat mindahin nih nanti setelah ini. Nah, setelah itu baru aja kita bikin ini dulu nih, list files and directory. Nah, kenapa bikin seperti ini?
supaya nanti pada saat di run module maksudnya di print bakal kelihatan tuh, misalnya pas before itu foldernya masih kosong. Nanti yang di sini nih, bentar, pas saving image OS list dir lagi. Jadi memperlihatkan antara sebelum dan sesudah gitu. Karena ini bacanya dari atas ke bawah ya. Gitu. Nah, ini ada file name nih. Di sini file name belum diisi sengaja supaya biar kita langsung praktek. Nah, file name ini tuh terserah kita mau save-nya itu namanya apa aja, dan bisa juga ganti ekstensi. Misalnya kan itu zaku.jpg, kita pakai zaku baru ya. .png bisa gitu. TV itu ya. Putar Vision tuh bisa lah ininya untuk merubah nama dan juga ekstensinya. Nah, setelah itu kan CV I'm right ya, kan udah nih I'm right tuh buat nge-save. Nah, kita pakai variabel feedback. Nah, nanti jadi kita tinggal manggil feedbacknya aja gitu. CV I'm right tuh buat nge-save ya, buat nyimpan. Jadi langsung nih nyimpan gitu ya. Yaitu kita ke file name langsung dan image gitu. Nah, setelah itu baru list file dan directory ini after saving image gitu ya. Tadi mah before, ini masih after. Nanti bakal kelihatan lah. Langsung print feedback, nanti bakal ke save di folder PC2. Mari kita run modul ya. Oke. Nah, nanti bakal kayak gini tuh. Before saving image, si foldernya kosong. Nah, setelah after saving image, baru ada zakubaru.png. Mari kita lihat apakah benar-benar masuk. Yes, benar masuk ya. Di PC2 ini ada zakubaru ya, PNG. Keluar gambarnya gitu. Nah, tadi kan soalnya tidak hanya untuk nge-save yang ini, tapi nge-save yang sebelumnya ya, yang poin 1 dan poin 2, ya kan? Nah, yang poin 1 itu adalah yang grayscale, yang abu-abu itu, sama yang matplotlib ya, yang ada kayak ini ya, yang XY itu, sama warnanya juga jadi kebalik gitu ya. Kan ini warna merah, ini pasti bakal jadi warna biru. Jadi kita bakal throwback dulu ke ke yang tugas sebelumnya, kayak dari yang tugas pertama dulu di sini. Ini tugas yang pertama, yang point number 1. Jadi kita bakal save ya. Sebelumnya tidak ada kode seperti ini I'm right, karena kita cuman pengen ngeliatin aja si grayscale-nya. Nah, di sini kita bakal I'm right, kita bakal save yaitu dengan zaku grayscale. Kita bakal run. Oke, langsung ke save ya. Ini kita cek, langsung ke save kan. Nah, ini ada ya zaku grayscale. Nah, setelah itu kita bakal yang ke matplotlib. Nah, yang ini kita bakal run. Nah, di sini bakal seperti ini ya. Nah, kita bakal save ya. Nih, kita bisa ganti sih namanya, cuman kita sesuaiin aja figur 1 ya. Kita di PCD. Nah, di sini aja ya. Bukan sini. Ini. Sip. Nah, ini ada figur 1, ada 3 gambar yang satu, yang ini udah ya, yang zaku biasa. Kita bakal masukin zaku grayscale dan figur 1. Nah, gimana tuh caranya gitu ya, kita bakal ke codingan yang tadi, yang nomor 3. Nah, ini image path-nya kita bisa ganti nih, kita bisa tambahin juga nih, kita ini aja ya. Nah, misalnya tadi itu image path-nya udah kepake kan, kita misalnya image path 2. Nah, setelah itu kita copy, misalnya langsung aja grayscale, kita salin aja. Cara gampangnya yaitu kita gini, paste, langsung Ctrl V. Nah, langsung nih ya gitu. Misalnya mau lagi nih image path yang satu lagi kan, yang figur, kita tulis lagi image path 3 gitu, sama dengan kita copy ya, kita copy yang figur 1. Nah, ini ya figur 1.png ya. Ini udah dapat nih, kita udah bikin variabelnya untuk si gambar zaku grayscale dan juga figur 1 dari matplotlib. Nah, setelah itu gimana caranya biar indah gitu ya, kita ini dulu dong, kita biar bacain dulu nih gitu, coba ya, biar bisa ngebaca dulu, kita giniin dulu aja nih. Image 2, image 3, ini image-nya juga sama yang 2 sama 3. Nah, setelah itu kita bakal save. Nah, save-nya itu kita bikin lagi feedback nih, nah ya, nih kita biar langsung nge-save dua-duanya. Ini gini. Nah, tar file name juga kita ganti juga dong, ya kan? Nah,
file name-nya kita samain 2, 3. Misalnya yang ini Zaku Grayscale kan asalnya JPG ya kan, jadi PNG. Kita cobain Zaku Grayscale baru ya, gitu. Dan ini yang figur 1 ya, figur 2 deh ya, figur 2 biar nggak ini. Itu sama PNG, coba kita cobain kita jadi JPG-in coba ya. Nah setelah itu kita ini sesuaiin file name 3. Nah untuk image-nya juga samain dong ya, image 2, image 3, karena kan buat ngebaca si gambarnya. Setelah itu adalah feedback-nya, bedain juga, nabrak dong ya. Nah setelah itu samain, kita print gitu. Set. Nah feedback 2, feedback 3. Nah cuman kan tadi tuh karena udah ya, kita hashtag dulu kali ya biar nggak ke save lagi gitu ya. Kita coba bakal ke save nggak yang itunya ya, kita bakaran, kita coba apakah berhasil. Oke, kita berhasil menambahkan oh kita masuk ya satu ini, coba kita jadi ada 4 gak? Oh nggak masuk. Kenapa? Karena kita tadi komenin si print feedbacknya, karena print feedback itu buat nge-save kan kita, karena udah ya kita komenin aja. Nah jadi udah masuk si gambar yang tadi dari tugas 1 dan tugas 2 ya, dipindahin ke sini dengan file name yang baru, folder juga baru gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.